Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan eh, hasil identifikasi logam berat arsen atau AS. Sebelumnya, perkenalkan, saya Mas Cairani dengan 42 dan rekan saya. Saya Muhammad Rozikin dengan NIM akhir 1044. Saya Rizky Widianggara dengan NIM akhir 1046. Saya Maida Rohani Karuna Ginting dengan NIM akhir 1048. Saya Muhammad Rizky Nuril Askia dengan NIM akhir 1050. Saya Femas Triandel Pamungkas dengan NIM akhir 1058. Nah, di sini ada pendahuluan tentang logam berat arsen sendiri, yaitu di mana logam berat ini sendiri adalah salah satu kelompok unsur kimia yang sering menjadi perhatian dalam bidang tersebut atau bidang kimia tersebut, terutama di dalam bidang lingkungan dan kesehatan. Dan salah satu logam berat yang kita teliti dan analisis di sini yaitu tentang logam berat arsen yang mana memiliki dampak signifikan atau dampak yang sangat meningkat pada bidang lingkungan dan kesehatan. Arsen sendiri merupakan unsur kimia dengan nomor atom 33 yang secara alami terdapat di kerak bumi dan berbentuk senyawa organik maupun anorganik. Selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Selanjutnya, asal-usul logam berat arsen atau dengan logo AS. Secara alami, arsen ini ditemukan dalam bentuk mineral seperti arsenopirit, regar, dan orpimen yang dapat terlarut dan terlepas ke lingkungan melalui proses geokimia seperti pelapukan batuan dan aktivitas vulkanik di alam arsen. Arsen dapat ditemukan dalam batuan, beku, dan sedimen sebagai senyawa arsenat dan arsenit. Arsen juga dapat terlepas ke lingkungan melalui aliran air, mengalir melalui sungai, dan dapat di sedimen, yang kemudian dapat mencemari sumber air tanah atau badan air yang digunakan oleh masyarakat. Lalu, selain itu, arsen ini seringkali hadir sebagai kontaminan di lingkungan akibat aktivitas manusia, terutama dalam industri pertambangan, pembakaran batu bara, dan penggunaan pestisida. Penambangan emas dan pengolahan logam lainnya dapat meningkatkan konsentrasi arsen di tanah dan air. Aktivitas pertanian seperti penggunaan pestisida yang mengandung arsen juga berkontribusi pada penyebaran logam berat ini ke ekosistem. Secara keseluruhan, arsen hadir dalam lingkungan melalui dua sumber utama, yaitu secara alami dari proses geologi dan secara antropogenik melalui aktivitas manusia dengan dampak yang signifikan manusia dan ekosistem secara terakumulasi dalam jumlah yang besar. Selanjutnya ada dampak kesehatan manusia dan lingkungan. Pada manusia, konsumsi yang tinggi dapat meningkatkan risiko kanker, terutama kanker kulit, paru-paru, dan kandung kemih. Selain itu juga, paparan kronis dapat menyebabkan kerusakan organ termasuk hati dan ginjal, serta gangguan pada sistem saraf dan kardiovaskular. Di sisi lingkungan, arsen dapat mencemari air tanah dan permukaan, mempengaruhi kualitas tanah, dan merusak ekosistem akuatik. Hewan yang terpapar arsen dapat mengalami keracunan, mengganggu reproduksi dan metabolisme mereka. Oke, selanjutnya analisis logam berat arsen atau AS. Analisis logam berat arsen seperti arsenik
sangat penting untuk melindungi kesehatan manusia dan lingkungan. Analisis arsen biasanya dilakukan menggunakan teknik seperti atomic sorption atau AAS. Analisis arsenik dilakukan menggunakan berbagai metode untuk mendeteksi dan mengukur konsentrasi arsenik dalam sampel. Beberapa teknik yang umum digunakan meliputi yaitu AAS tadi, yang kedua ada HPLC, yang ketiga ada XRF. AAS, metode ini digunakan untuk mengukur konsentrasi logam berat dengan cara mengukur cahaya yang diserap oleh tanaman arsenik dalam sampel. HPLC digunakan untuk memisahkan dan mengidentifikasikan bentuk-bentuk arsenik dalam sampel. XRF, metode non-destruktif yang dapat digunakan untuk menentukan komposisi unsur dalam bahan padat. Selanjutnya ada pengelolaan logam berat arsen. Logam berat arsen yang terkandung dalam air itu dapat disebabkan karena penggunaan pestisida yang berlebih, hingga akhirnya arsen mengendap dan mencemari air tanah. Di sini dapat disimpulkan bahwa cara untuk mencegah yaitu dengan menggunakan pestisida sesuai dengan aturan dan dosis yang diperlukan. Akumulasi arsen juga dapat dicegah dengan cara pengolahan limbah industri maupun pertambangan secara tepat dan sesuai. Pengolahan arsen juga bisa diantisipasi melalui edukasi kepada masyarakat mengenai bahayanya kandungan logam berat arsen. Dengan edukasi ini dapat menanggulangi semakin parahnya pencemaran arsen dalam air. Kegiatan manusia seperti pemberian pupuk dan pestisida merupakan salah satu sumber dari pencemaran logam berat arsen. Selanjutnya yaitu adalah studi kasus yang kelompok kami angkat, yaitu yang berada di Pelabuhan Belawan bertempat di Sumatera Utara. Di sini nilai cemarannya tertinggi adalah timbal atau PB dengan nilai 68,43 mg per kilogram, dan konsentrasi logam berat terendah adalah Hg atau merkuri dengan nilai kurang dari 0,11 mg per kilogram. Daerah lokasi yang memiliki konsentrasi logam berat di atas baku mutu rata-rata berada di daerah lingkungan kepentingan atau DLKP Pelabuhan Belawan, khususnya di muara Sungai Deli, dengan nilai timbal 68,42, tembaga 21,49, kadmium 2,10, dan merkuri kurang dari 0,11 mg per kilogram. Pengelolaan strategi yang tepat untuk pengelolaan pencernaan logam di Pelabuhan Belawan ini adalah yang pertama, yaitu pembersihan lingkungan dari sampah merupakan alternatif strategi yang tepat untuk pengelolaan pencemaran di perairan Pelabuhan Belawan. Sampah telah menjadi permasalahan serius saat ini, terutama di kota besar. Penumpukan sampah secara terus-menerus di badan sungai akan menghasilkan pencemaran berupa air lindi sebagai infiltrasi air yang masuk ke dalam timbunan sampah. Sampah memiliki senyawa logam yang terdekomposisi dan larut bersama dengan terbentuknya limbah cair atau yang sering disebut dengan air lindi. Yang kedua, koordinasi antar instansi terkait. Yang ketiga, pengawasan dan pemantauan. Yang keempat, ketegasan taat aturan. Yang kelima, sosialisasi dan pembinaan. Dan yang terakhir adalah pengadaan IPAL atau instalasi pengelolaan air limbah terpadu. Next. Kesimpulan, arsen atau dengan simbol AS ini adalah logam berat yang secara alami terdapat di lingkungan maupun sebagai hasil aktivitas manusia.
Paparan arsen, terutama dalam bentuk anorganik, dapat menimbulkan berbagai dampak negatif bagi kesehatan manusia seperti kerusakan organ, gangguan saraf, hingga kanker, serta mencemari ekosistem. Aktivitas industri, pertambangan, dan penggunaan pestisida menjadi sumber utama pencemaran arsen. Mobilitas arsen dalam tanah dan air dapat mengurangi kesuburan tanah, mencemari air minum, serta mengancam keberlanjutan ekosistem. Oleh karena itu, diperlukan pemantauan kadar arsen, penerapan teknologi deteksi, pengolahan limbah yang efektif, edukasi masyarakat, serta regulasi ketat untuk mitigasi dampaknya. Strategi ini penting untuk melindungi kesehatan manusia dan keberlanjutan lingkungan. Mungkin cukup dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.